Kalau kita lihat konstelasi politik, ini sedang terjadi pembajakan demokrasi konstitusional secara luar biasa. Tidak bisa kita hindari. Bahasa putusan mahkamah itu adalah, pakai bahasa Minang dia Pak Karni, bersuluh matahari. Ya, so obvious alias ceto welo-wela. Ini bahasa Jawa saya agak terganggu sebenarnya. Tapi kurang lebih terang benerang sebenarnya. Ada upaya yang merusak demokrasi konstitusional kita. Itu sebabnya partai sekelas PDIP hampir tidak bisa mengajukan calonnya. Nggak diajak dia. Tak dibuat berteman, sendirian. Calon yang preferensinya setinggi Anies tidak diminati partai. Bayangkan nih, ada yang minat mengundurkan diri, Bang Barus. Jadi tidak lazim dalam demokrasi pilkada kita ada upaya yang menyingkirkan lawan-lawan secara tidak sehat. Oleh karena itu mahkamah menyadari ada yang salah dengan konsep ambang batas ini. Mudah-mudahan besok juga sadar soal ambang batas pencalonan presiden. Jadi sadarnya enggak boleh juga Mahkamah Konstitusi itu setengah-setengah gitu ya. Nah, kalau kita lihat putusan ini sangat luar biasa membuka kesempatan. Bayangkan kalau tidak ada putusan ini akan ada potensi di berbagai pilkada jumlah calon tunggal itu membesar. 2015 kita punya calon tunggal 3, 2017 punya calon tunggal 9, 2018 punya calon tunggal 16 pasangan calon, 2020 kita punya 25. Dugaan teman-teman pemantau pemilu ini akan lebih dari 50 pasangan calon tunggal di berbagai daerah. Melawan kotak kosong. Ini logika demokrasi seperti apa? Pemilu itu ya berkompetisi secara fair. Saya dihadap-hadapkan dengan Bang Masinton, bertarung kami dengan gagasan, ada yang suka pilih kami, tidak ada yang suka pilih yang lain. Ini ada calon tunggal disuruh berhadapan dengan kotak kosong. Kotak kosong ini tidak tahu visi misinya seperti apa yang harus dia perjuangkan demi kepentingan masyarakat, lalu muncul konsep yang memaksakan kita memilih makhluk tak bernyawa sama makhluk bernyawa. Demokrasi seperti apa yang sedang kita bangun dan harapkan? Dan harus diingat, meskipun putusan MK sekarang sangat luar biasa baik, ini juga muncul kotak kosong ini gara-gara MK. Jadi MK bukan tidak mungkin sedang berupaya memperbaiki kealpaan-kealpaannya. Mumpung kekuasaan sudah akan berakhir. Jadi bagi saya MK sedang berbuat sesuatu bagi demokrasi konstitusional kita. Kita punya alternatif yang cukup banyak ya. Bayangkan kota sebesar Jakarta calonnya cuman beberapa orang, 2 misalnya. Bagaimana mungkin itu? Ada daerah provinsi, ada calon tunggal lawan kotak kosong. Kayak orang-orang pintar di provinsi tidak ada. Siapa yang mengendalikan ini? Adalah kekuasaan yang menghimpun partai-partai politik untuk tunggal bersuara. Dan itu tidak sehat. Karena kita dipaksakan untuk menentukan pilihan ke arah yang inkonstitusional. Kalau mau berpemilu ya ada lawannya, jangan tidak ada lawannya. Jangan dibuat kotak kosong apalagi calon boneka, tidak tepat menurut saya. Dan ini menjadi penting melakukan perbaikan dan mengubah banyak hal. Saya mau beri catatan ya, bahwa skandal mempermainkan aspek demokrasi konstitusional kita tidak kali ini saja. Dan hari-hari ini adalah puncak dari maksiat berkonstitusi itu. Coba bayangkan ada calon yang preferensi pilihannya ada di Jawa Barat, dipaksa untuk pindah ke Jakarta.
Dan calon ini dipaksa mengumumkan bahwa dia cinta mati terhadap Persija. Padahal dia The Viking. Ini kan pemaksaan terhadap calon sendiri masuk ke zona yang tidak nyaman dalam berdemokrasi. Dengan syarat mungkin tertentu ya, asal calon lain yang lebih tangguh itu tidak bisa maju. Akhirnya ada pemaksaan-pemaksaan dalam demokrasi konstitusional kita. Airin di Banten punya popularitas yang baik, tapi dijegal dan partainya sendiri tidak bisa memajukan dirinya. Musa Rajeksah di Sumatera Utara punya popularitas bagus, terpaksa harus mundur karena anak raja sedang lewat. Siapa anak rajanya saya tidak tahu. Jadi ada pemaksaan dan kita tahu semua. Bersuluh matahari, ceto welo-welo. Kita tahu apa yang sedang terjadi dan kita semua berpura-pura bahwa ini bukanlah permainan kekuasaan. Dulu waktu putusan 23 PHUM Mahkamah Agung keluar, dinyatakan bahwa tidak ada ditujukan untuk anak presiden yang bernama Kaisang. Ternyata diumumkan, dikampanyekan. Ceto welo-welo. Kita sedang mengikuti suasana yang terang benderang ini dan pura-pura tidak melihat semua ini. Bagi saya, kesadaran berkonstitusi kita itu ambruk, runtuh ke titik paling rendah dari nadir berdemokrasi. Di putusan 70, lebih menarik lagi. Putusan 70 adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dia bicara syarat bagaimana kemudian penghitungan syarat umur itu secara benar. Makanya di forum ini dulu saya pernah tanyakan, sebutkan mekanisme pengisian jabatan atau pekerjaan apapun yang syarat umurnya itu ditentukan ketika sudah terpilih atau dilantik. Satu saja Bang Barus. Kalau perlu di muka bumi. Jadi teman-teman wartawan di media tetap syaratnya harus berusia saat mendaftar. Jadi dosen juga saat mendaftar. Jadi polisi, TNI dan semua hal. Kenapa hanya ada satu? Untuk syarat pemilihan kepala daerah, syarat usia itu ditentukan saat pelantikan. Dan hebatnya antara hari H pemilu dan menuju pelantikan ada satu orang yang ulang tahun di tanggal 25 Desember yaitu Mas Kaisang. Sulit loh dicari orang yang punya ulang tahun di bulan-bulan tersebut di antara bulan November hingga pelantikan yang punya kesempatan menjadi kepala daerah. Ceto welo-welo, bergelanggang, bersuluh matahari, terang benerang. Semua upaya ini